Neraka, realitas azab abadi. Ciptaan Allah. Bayangkan, sebuah ciptaan yang begitu dahsyat, mampu membuat para malaikat pun gemetar saat melihatnya. Ini bukan sekadar api, melainkan neraka, entitas hidup yang dipenuhi amarah, menunggu perintah untuk menjalankan tugas terkejamnya, menghukum mereka yang ingkar dan durhaka kepada Tuhan. Para ulama dan berbagai riwayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka bersamaan dengan surga sebagai dua tempat abadi, tujuan akhir manusia setelah kehidupan dunia. Surga dan neraka bukanlah simbol, melainkan tempat nyata yang keberadaannya berulang kali disebut dalam Al-Quran dan hadis sahih, manifestasi keadilan dan rahmat Allah. Surga bagi yang taat dan beriman, neraka bagi yang kafir, fasik, dan menolak kebenaran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi, api neraka dinyalakan 1000 tahun hingga memerah, 1000 tahun lagi hingga putih, lalu 1000 tahun lagi hingga hitam kelam. Kini, neraka tidak bercahaya, melainkan gelap gulita, lebih hitam dari malam tergelap. Api neraka jauh lebih panas dan menakutkan daripada api dunia yang biasa kita lihat. Warnanya hitam karena panasnya melampaui batas cahaya, membakar segala bentuk cahaya hingga lenyap. Al-Quran menggambarkan neraka dengan istilah-istilah yang menggetarkan jiwa, seperti Jahannam, Laza, Sakar, Al-Hutamah, dan Al-Hawiyah. Setiap nama menggambarkan aspek siksa yang berbeda. Jahannam untuk kedalaman tak terhingga, Al-Hawiyah jurang tak terukur, Sakar api yang menghancurkan tanpa sisa, dan Al-Hutamah penghancur tulang belulang. Satu nama saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding, apalagi merenungi isi dan keadaannya. Bahkan para malaikat yang suci pun digambarkan gemetar saat melihat neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa setiap kali neraka mengeluarkan suara mengerang, para malaikat penjaga arsy ketakutan. Hadis riwayat Muslim menyebutkan neraka dijaga oleh 19 malaikat yang sangat kuat. Tidak pernah tersenyum, tidak pernah lelah, dengan satu tugas, menjaga pintu neraka dan memastikan tak ada yang keluar setelah dimasukkan. Neraka memiliki 7 lapisan, masing-masing untuk jenis manusia tertentu. Lapisan teratas untuk pelaku dosa besar dari kalangan muslim yang belum diampuni. Semakin ke bawah, semakin berat siksaannya. Penghuni lapisan terdalam adalah mereka yang paling ingkar, kaum munafik, kafir, dan musyrik. Setiap lapisan memiliki jenis siksaan berbeda, mulai dari air mendidih yang diminum, pakaian dari tembaga panas, ular, dan kalajengking raksasa, hingga rantai puluhan hasta. Tiap detailnya membuat hati bergetar. Neraka bukan hanya api dan panas, ia juga dipenuhi kegelapan, kesunyian, dan penyesalan tiada akhir. Bayangkan seseorang jatuh ke jurang tak berdasar, disiksa tanpa henti namun tak mati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 menyebutkan hati, pendengaran, dan penglihatan penghuninya telah dibutakan. Neraka menyiksa tubuh dan jiwa. Mereka akan terus menangis hingga air mata habis dan berubah menjadi darah, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ada riwayat yang menyebut jarak antara dua bahu penghuni neraka seperti perjalanan 3 hari. Lidah mereka menjulur beberapa hasta, dan tubuh membesar agar siksa terasa lebih intens. Kulit mereka akan terus diganti setiap kali hangus terbakar agar siksaan tak pernah berhenti. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 56. Puncak siksaan neraka adalah tidak adanya belas kasihan, kecuali jika Allah menghendaki ampunan. Tak ada tempat berlindung, air, atau teman. Yang ada hanya azab demi azab, jeritan tanpa jawaban, dan tangisan tanpa akhir. Neraka bahkan akan berkata kepada Allah, "Masih adakah tambahan?" Sebuah gambaran akan luasnya dan betapa rakusnya ia menelan para pendosa. Peringatan dan rahmat ilahi. Dari semua gambaran mengerikan itu, ada satu pesan besar.
peringatan dan rahmat Allah. Neraka adalah peringatan keras, agar manusia tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Allah tidak menciptakan neraka karena ingin menyiksa, melainkan sebagai bagian dari keadilannya. Ia telah mengutus para nabi, menurunkan kitab, dan memberikan akal serta hati nurani agar manusia memilih jalan yang benar. Bagi yang menolak, neraka adalah tempat yang pantas. Namun, bagi siapapun yang bertaubat, memohon ampunan, dan memperbaiki diri, pintu pengampunan Allah selalu terbuka lebar. Al-Quran, sebagai firman Allah yang penuh hikmah, tidak hanya menyampaikan kabar gembira tentang surga, tetapi juga peringatan keras tentang neraka. Allah menggambarkan neraka bukan sekadar tempat, melainkan makhluk penuh kemarahan yang memiliki kesadaran dan reaksi terhadap para pendosa. Gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan hati yang tertidur dan menggugah jiwa yang lalai. Dalam surah Al-Mulk ayat 7-8, Allah berfirman, "Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan dan menggelegar, seakan-akan neraka itu meledakkan amarah." Ayat ini menggambarkan neraka seperti makhluk hidup yang mengaum marah, siap meledak karena tak kuasa menahan gejolak amarah terhadap pelanggar ketentuan Tuhan. Suara gemuruh dari kedalaman neraka jauh lebih dahsyat dari deru amukan gunung berapi. Neraka bukan benda mati atau ruang kosong. Ia hidup, berinteraksi, dan menunjukkan responsnya dalam bentuk suara dan kemarahan. Ini adalah konsep yang sulit dijangkau logika manusia, tetapi sangat kuat dalam menggambarkan keseriusan dan kenihayatan siksa yang Allah sediakan. Lebih lanjut, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ayat ini mengguncang batin. Bagaimana mungkin manusia, makhluk yang lembut, menjadi bahan bakar neraka yang menyala-nyala? Ini adalah kenyataan pahit bagi mereka yang sadar mengingkari kebenaran dan menolak petunjuk Allah. Batu-batu yang menjadi bahan bakar bukanlah batu biasa. Menurut mufasir, ini adalah jenis batu sangat keras dan panas yang memperkuat kobaran api dan tidak mudah hancur, digabungkan dengan tubuh manusia yang terbakar berulang-ulang tanpa henti, menjadikan neraka kobaran yang tak pernah padam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah menegaskan lagi, "Maka peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia, dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir." Bayangkan pula, ketika seseorang dilempar ke neraka, ia tidak jatuh ke dasar dalam waktu singkat. Dalam sebuah riwayat, jika sebuah batu dilempar dari tepi neraka, ia akan jatuh selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Ini menunjukkan betapa dalamnya jurang neraka, dan betapa tak terbatas penderitaan di dalamnya. Setiap detik terasa seperti keabadian. Setiap napas adalah penderitaan tak terlukiskan. Neraka tidak mengenal belas kasihan, karena ia adalah perwujudan keadilan Allah terhadap mereka yang benar-benar membangkang dan menolak segala peringatan. Gambaran neraka dalam Al-Quran juga sering dikaitkan dengan suara dan bau. Dalam surah Al-Furqan ayat 12 disebutkan bahwa ketika neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara murka yang menggelegar dan gemuruh. Baru melihat dari kejauhan, neraka sudah mengeluarkan suara seperti binatang buas yang lapar, menunjukkan bagaimana ia hidup dan menunjukkan kemarahannya. Tak hanya itu, neraka memiliki penjaga yang disebut Zabaniyah dalam Al-Quran. Mereka adalah malaikat penjaga yang tak berperasaan dan sangat kuat, berjumlah 19 dalam surah Al-Muddatsir ayat 30. Mereka hanya patuh kepada perintah Allah dan bertugas menyiksa penghuni neraka sesuai kadar dosa mereka, tanpa kompromi atau belas kasihan. Semua ini menandakan betapa serius dan mengerikannya kondisi di akhirat kelak bagi yang tidak bersungguh-sungguh dalam keimanan dan amal saleh.
Peringatan-peringatan dalam Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah, agar manusia tidak terjerumus ke tempat mengerikan ini. Allah memberikan gambaran gamblang, agar hati tersentuh, akal merenung, dan langkah tidak tersesat. Karena pada akhirnya, Allah tidak menciptakan neraka untuk menzalimi, melainkan sebagai konsekuensi dari pilihan bebas manusia sendiri. Setiap ayat tentang neraka diiringi ayat-ayat tentang ampunan. Setiap ancaman dibarengi janji kasih sayang. Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Adil. Maka selagi pintu taubat masih terbuka dan napas masih terhembus, marilah kembali kepadanya, menjauhi dosa dan memperbanyak amal kebaikan. Neraka adalah kenyataan, bukan cerita, dan Al-Quran telah memperingatkan kita dengan sejelas-jelasnya. Kedahsyatan neraka dan peristiwa penciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka untuk pertama kalinya, semesta menjadi saksi atas ciptaannya yang paling menggetarkan. Para malaikat yang diciptakan dari cahaya dan tidak pernah bermaksiat, menyaksikan neraka dalam kondisi yang tak pernah mereka bayangkan, bukan hanya karena ukuran dan panasnya, tetapi karena kedahsyatan makhluk ini yang bahkan sulit didefinisikan oleh logika makhluk langit sekalipun. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ketika para malaikat melihat neraka untuk pertama kalinya, mereka langsung sujud seraya berkata, "Ya Allah, kami tidak sanggup memandangnya. Bagaimana mungkin manusia sanggup menanggungnya?" Kalimat itu bukan hanya ekspresi takut, tapi juga bentuk kekaguman akan makhluk ciptaan Allah yang belum pernah mereka lihat. Makhluk yang tak hanya besar dan menyala, tetapi juga memiliki roh kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam terhadap maksiat dan pembangkangan. Ini adalah respons dari makhluk yang tidak mengenal dosa terhadap neraka. Lalu, bagaimana dengan manusia yang penuh kelalaian dan kebiasaan maksiat? Bagaimana nasib mereka jika tidak sempat bertaubat sebelum dipanggil kembali kepada Sang Pencipta? Dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat, neraka akan didatangkan ke padang mahsyar dengan ditarik oleh 70.000 tali, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini berarti neraka akan dikendalikan oleh 4,9 miliar malaikat yang kuat, keras, dan tidak memiliki rasa kasihan dalam menjalankan perintah Allah. Bayangkan betapa besar, betapa berat, dan betapa beringasnya neraka, sehingga ia membutuhkan miliaran tangan malaikat untuk dikendalikan. Ini bukan angka kosong, melainkan isyarat luar biasa tentang ukuran dan daya hancur neraka yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Neraka bukan sekadar tempat penuh api. Ia adalah entitas yang hidup. Ia marah, bergemuruh, dan meronta karena ingin melahap para pendosa. Dalam banyak riwayat, digambarkan neraka memiliki suara menggelegar, menggeram seperti binatang buas yang lapar, dan terus-menerus mendidih tanpa henti. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa neraka dinyalakan selama 1000 tahun, hingga merah membara, 1000 tahun lagi hingga menjadi putih menyilaukan, dan 1000 tahun berikutnya hingga hitam pekat, lebih gelap dari malam paling kelam. Kini neraka tidak lagi memancarkan cahaya, karena apinya telah menjadi gelap gulita, tetapi panas, dan siksanya justru mencapai puncaknya. Panas neraka tidak sama dengan api dunia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa api neraka 70 kali lipat lebih panas dibandingkan api dunia. Seandainya sebatang besi kecil dari neraka diletakkan di bumi, seluruh makhluk di bumi akan hancur karena panasnya. Bahkan seandainya setetes nanah dari penduduk neraka menetes ke air di dunia, seluruh air akan tercemar dan tak bisa diminum selamanya. Ini semua adalah penggambaran untuk mengguncang jiwa manusia agar tidak pernah merasa aman dari ancaman akhirat. Neraka memiliki berbagai tingkat, dan setiap tingkatnya diperuntukkan bagi jenis dosa tertentu. Dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ini berarti siksa neraka tidak sama bagi setiap orang. Makin besar dan berat dosanya, makin dalamlah tempatnya, dan setiap tingkat memiliki jenis siksa yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Siksaan di dalam neraka sangat detail. Al-Quran menyebutkan bahwa kulit para pendosa akan dibakar hingga hangus, lalu diganti lagi dengan kulit baru, agar bisa merasakan siksaan berulang-ulang. Dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab." Kulit adalah bagian tubuh yang paling peka terhadap rasa sakit, dan ketika itu hancur, Allah akan menggantinya lagi dan lagi. Ini bukan simbol, tapi realitas yang dijanjikan bagi mereka yang ingkar. Bahkan minuman di neraka pun bukan untuk meringankan dahaga, melainkan untuk menambah penderitaan. Al-Quran menyebutkan bahwa para penghuni neraka akan diberi minum air mendidih dan nanah dari tubuh mereka sendiri, yang akan memotong usus-usus. Bau neraka pun begitu busuk dan menyengat, hingga para penduduk surga bisa mencium aroma itu dari jarak yang sangat jauh. Dan tangisan para pendosa bukanlah tangisan biasa, melainkan tangisan darah dan nanah, karena tidak ada lagi air mata yang tersisa. Maka, ketika kita membaca atau mendengar tentang neraka, janganlah kita membacanya sebagai dongeng atau kisah menyeramkan belaka. Ini adalah hakikat yang harus diimani dan direnungi dengan sungguh-sungguh. Setiap dosa kecil, jika terus dilakukan tanpa penyesalan dan taubat, bisa menjadi sebab seseorang dilemparkan ke dalam api yang tidak mengenal belas kasihan ini. Neraka adalah bentuk keadilan Allah. Ia tidak akan menyentuh hamba yang taat dan bertakwa, yang memohon ampun dan bersungguh-sungguh menjauhi larangannya. Tetapi ia akan mengintai mereka yang menjadikan hidup sebagai permainan, yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai candaan, dan yang menunda-nunda taubat hingga ajal tiba. Dan ketahuilah, neraka tidak pernah kenyang. Dalam surah Qaf, ayat 30, Allah berfirman, "Pada hari itu kami berkata kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh?" Neraka menjawab, "Masih adakah tambahan?" Neraka terus meminta tambahan, karena amarahnya belum juga reda. Karena itu, marilah kita jadikan peringatan tentang neraka sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, bukan untuk berputus asa, tapi agar kita kembali kepada jalan yang lurus. Selagi kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Dan Allah, dengan segala kasih sayangnya, lebih mencintai taubat seorang hamba daripada kemurkaannya kepada dosa. Kita tidak akan sanggup menghadapi neraka, sebagaimana para malaikat pun gemetar ketika melihatnya. Maka janganlah biarkan diri ini menjadi bahan bakarnya. Makna tersembunyi di balik kengerian. Neraka bukan semata-mata untuk menakut-nakuti atau membuat hati gentar tanpa makna. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah yang Maha Pengasih, berupa peringatan keras, agar manusia tidak terjerumus ke jalan yang salah. Kisah ini menjadi alarm spiritual, bahwa kehidupan dunia bukan hanya tentang kesenangan, kekayaan, dan pencapaian materi. Dunia adalah tempat ujian, tempat kita mempersiapkan bekal menuju kehidupan kekal di akhirat. Neraka menjadi bukti nyata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap amal sekecil apapun akan dibalas setimpal. Tidak ada yang luput dari perhitungannya. Neraka adalah pengingat bagi setiap hati yang lalai, bahwa lisan yang tajam, perbuatan yang zalim, dan hati yang sombong bisa menjadi sebab celaka di akhirat. Maka, sebelum penyesalan datang, sebelum pintu taubat tertutup, marilah kita introspeksi. Mari bertanya pada diri sendiri, sudah seberapa bersih hati kita? Sudah seberapa jujur lisan kita? Dan sudah sejauh mana
kita mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan setiap amal di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Karena kelak, tidak ada yang bisa berbohong atau bersembunyi di hadapannya. Semoga narasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menggugah hati kita semua. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau diskusikan lebih lanjut mengenai neraka atau hal-hal terkait akhirat? Guru kisah kurang kuat. Ya sing kuat sing piye? Ya sing kuat yo. Ya njuluk sing kuwasa dhewe ngono. Berarti jopone kok buku ya? Jopone sampean kok buku. Iya. Ya buku kuwi eneng ta tulisan kuwi. Iya. Nek Quran ora kena dirubah. Nah, gak maksudnya oleh buku kondi. Iki piye to Pak buku iki? Kalau kan buku kan dhewe-dhewe kuwi kan Eneng buku wong Joko. tuku nek ora digunakake dienaku. Ngono masalah. Nah, rasa nganggepi. Ya wong kuno ae sing ngekeki Mbah. Yo ada kalau Iso wi dukune nambani to apa? Mbah? nambani Apa ae? Sing sampean tangani apa ae? nek zaman biyen sek keruh kecil kok yo no. Kecil to apa? Kelas iki bareng lembut iki Bareng takluk kasih. Maksudnya? kesusupan. Oh, nambani wong kejiman. Wong edan. Edan. Wong edan beren. Lah kowe nek gelem nambani ora apa to, Dik? Aku akan nyebut awak, pendelok awak iki. Lah sakmono gedene mbok delok opo iki. Enak cek enak to ora. Kodame. Udah minggu juga nek sekolah ning nggonku tak minggu nemen-nemen. Mana lah? Iki termasuk apa ngene? Tantangan. Iya, maksudnya masem api. Ya kuwi Cara pengalamane sampean sing tau nambani wong edan tau ya. nang kita Bandung ya tahu, Heeh. nang Gandu ya tahu, Wong edan. nang kami tua pajak ke ya nang saiki takok wong Galkodo. Heeh. Ora ana sing krungu. Tahu nang Quran kang wit aja. Iya. Kuwi ngedang wong Heeh. Yo Galkodo kek tani kuwi kok si lore gak Galkodo. Jalan raya wi ya. Ya. Apa wi barang lembut to wong Yo edan? ora yo wong edan kami tua pajak. Heeh. Ya kuwi anggere sedang wong lawan Galkodo. Wis aku ngarit tapi mek damen. Heeh. Kancaku marani aku. Iya. Tuh, ayo mek damen. Tapi kok metu Galkodo ngulon. Bro Galkodo. Lah kowe wedi rino-rino. Wah, aku enteni, aku tak ngkalarit sae. Lah, kok nek metu si kurame ngalor kenceng. Lah wong nang jumput kuwi kok kami tua pajak sing edan. Alah, kowe tak kok toto ngguriku aku kowe. Heeh. Kami tua tak celuke ya. Wong ora kapal tekon ya, buti-buti aku kok tenang kowe takok daerah kene. Heeh. Wong edan kami tua pajak ya dah. Heeh. Wis buat rekam ra apa iki Iya. jelas. Iki Terus tak eneng wong dedang gek-gek ning tengah ratan. Bisa ditumpani sepeda lanang. Dijagang lejar. nah, terus sampean piye? Wis aku kok itu ndak wong sing kok itu. Iki awan to apa posisi? Ya awan to Oh, jam 09.00. terus Wong apa ning pasar di gak nek zamane liwat. yo rane to perkara sorok. Ametu Galkodo rono kan adoh. Heeh. Mumet. Terus aku takon nanti yo Parman ki lho no. Sekarang apa? Parman bagus. Aku tani kita apa bareng aku aman. Nek kami tua edan tenan. Wong padha kon ya putri mbako sampai sak keduk bablas. Sakne wong kan Nek jabuti. kon jabuti sepeda itu dekot ya. Di rumah. Ya kuwi kek iki didang nang ratan gede to. Cekul setengkol iki.
kulon. Bisa dijagang sepeda deh. Terus akhirnya piye, Bang? Akhirnya dia aku teka kono ya. Terus moro. Woi. Pak Wo, ayo rene. Nah. Oh, ya kira murid si rajaku sing pinter. Ya, muni ngono. Ngono. Lah. Monggo wae. Dene kula. Lah nanti si Dik. Itu anggere anut aku aman. Ayo, ayo. Ayo aku gandol. Ya. Wah, ngene. Sampean gocekno. Iya tak gocekno. Gocek nang ndi? Terusan. Gocek teremu kan? Ya ninggati si kuwi mang ta perkara wong terus bayi. Macet ya. Tenan. Aku nyelamet wong kok. Berarti Gusti Allah yo sing wonge iki sampean gone ndi terusan? tak gone telon bungkal. Nah, Ha. Apa di buyar ka hidup sik. Nuwun sewu. Mboten apa-apa mungkin. Pun to mriki tak enten kula. Kuwi padha wane sembolo wayu genjong rinjinge. Ana sing anu kula mawon. Pun kula kene wangsul hidup. Lah wis teko kene kok kan di sampean badhe niki. Badhe kan si garas Pak. Muhammad Krambil nggih. Kula nunut Pak Wo niki. Mboten napa-napa. Wis to, anggere ora apa-apa kok sik mbok jak teko garas ora apa-apa. kuwi kol. Kol. Ya, tak tunut to kali pinter. Yano tuh. Anu iki tak kono ya iki kamu tua kok iki nunut. Iki meng kan tak cantik. Sarung iki sarunge gajah sumpah iki. Aunca. Wis matur nuwun rakyatku sing pinter dhewe yo. Gak kabeh sampean kok iso nurut kuwi apa rahasiane? Mangkane kuwi. Saurunge nyedhek. Ya iya to. Sampean apakno? Ilmu tuh itu. Ilmu itu. Oh, berarti nggo Joko, Mbah. Iya ngaran pengen wong. Wong padha wedi karo sampean kok malah anut. Gitu. Aneh kan? Wong edan kok. Lah iya. Sae kok. Berarti kan duwe pelut to. Tapi wonge wis sedo dereng. Kemungkinan Sing pun menawi. dan mboten nate kepanggih to. Ya serata betul. Wis mari mungkin ya menikan mari. Wong nang payah isane wong pikir pikiran dhewe. Tahun piro? Oh, iki zaman Golkar anyar. Berarti 9 Ya kuwi. 90-an ya. Oh, akal kuwi. Kurang saurunge. Eneng isa eneng si sepeda penengan. Saurunge. Berarti saurunge Aku 80-an ya. madanen karo kuwi. No. Nggon. Ini dekatan peneng alah tak akale no. Tak suwae dadi tau. Peneng iki beda. Peneng tak cuwili. Lah kuwi lek takoki kuwi. Pulut si kangkung ya no kuwi. Sudah wedok lah. Nah, yang jero apa totok kok ya. Mbah, nek pengen isine nyekel wong edan ben luwet lho piye apa cobane. Takok. Kok sampean iso lho, aku ya megur ngono. Kon Mbah Mul, Yo yo yo. aku ya wis Aduh, tak aduh. kok ya takok sampean dereng to. Kok nek digabung kan ndak mandi. Ngono lho. Wes saiki kowe tak bedheki. Iya. Gak wes aku ngene lho takok, Mbah. Kowe kok iso dadi japa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngata bogomo, Nata bogongo, nyaja jodopo, nata jojongo. duka kleru. Cara kelarin, Mas. Ngata bogomo, nyaya jodopo, lawa satada karo tanaha. Wes, Kuwi napa kok? tenan lho ana cara kok diwalik. Eh. Iku kok tak catet tembel lagi jafal. Ya iso dicatet. Iso ana cara kok Iso. jafal. Berarti nganggo kuwi Mbah ya? Ya ngono lho, Mbah. Ya, Mbah. Heeh. Ya ngono lho. Ya wong Jawa. Kuwi poso to ora? Poso to ora? Kowe ya tetep poso. Waduh, posone apa? Gawe mutah ae. Ah, tak Pirang dino? Telung dino Telung dino. apa kuwi. Mutahi piye, Mbah? Ya mangan Ya gamping. gampang. Mori ya. Wes sing apik Iya. gerabatan kuwi gembili
mainnya belah ya. Mangan Wis apa? biae ora Berarti posone oleh mangan. oleh. Polo pendem. Tapi pola pendem 3 dina. Oleh rokokan ora wi? Yo oleh. Ah, wis ngojo masuk. Nek poso ki abot to, Mbah. Nek gak poso eneng ora, Mbah? Sing ngabot ki melek. Yo kan nganggo melek bereng Lagi Piye to? posone. Nek wong Lah aku tukang- iki kuat poso nek Iya. turu to, Mbah. nek turu kuwi nek poso Ramadan turu. Ya nek poso lakonan, Nek lakonan melek. waduh. Double power. Turune jam pira oleh turu? Oleh turu jam Yo. pira? Lah nek syukur nek betah 3 dino. Gak turu. Yo sapa sing Lah wong ora poso kok padane kuwi. Mangan oleh. Ngono apa yuk mandi mandi. Yo sakti. Sakti. kok abot, Mbah? Sampeyan wis biasa berarti poso. Kira wah sejarah ya. Ide biyen oleh Jopo kuwi kon tiba. Oleh Jopo kuwi. Tuku. Ya kok buku ki, Mang? Ya kali yo ngaji ning nggo yai. Eh, Dan wis buat bocah dong mulai. Jadi dia Ide iki pintar. Jopo ngoten. Kayak ngerayu mijeti. Riyen ngajine teng pundi? Aku ngaji kan guruku ya teko dhewe. Yo yo. Heeh. Teng pundi niku? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Juplang. Gitu main-main. Ngajare teng pundi? Ya ning omah desa. Ngoro dhewe rene kok yo rene kok poso. Nang daleme jenengan? Iya, ning omah langgan desa nggonku, kan. masjid nggonku. Ya. Mulange apa yo ngaji Quran yo ngono iki Iya. kok cah cilikna ya. Nah. Terus diarani wong sekolahku madrasah ya. Nang di sekolah jenengan. Ning kono kuwi ya wis eneng. Kono ndi? Ya ulangan Kukur. ya padha nang kukur. Ukuran madrasah. Iya, biyen Dhisik ndi karo adik Assalamualaikum. kene? Karo adik kene dhisik ndi? setengah meh bareng. Lah kowe Kuwi ndi SD, madrasah ukur. nang kono nang omah. Lah saiki gak nang ya? Saiki ganti dinia. Dunia orang ditutup orang di. Mana nggone ya? Rip lu naik dunia rip. Yo mae wong. Enggak maksudnya biasanya sekolah lawas kan cek kan. Ya main gak bosok ini kan omah biasa ya. Luar biasa. Omah sing enek langgare iki to. Eh, Ukur rame. kurang. Biyen kan dari ala-ala cak peceklik. Apa-apa. Jane Iya, main. ini sedia sedih loh. Ngamuk. Jadi sing wong Jawa Sik, Tengah. aku sih penasaran kata tuh aku. Penasaran aku. Iya. Gini nih epek kan penasaran aku. Jenenge PPI piye, Ndre? Dua, aku di lawi oke. Gini nih epek. Kuwi yo duwe indatil arsil makin. Artine? Abah gitu wis. Ya iya artinya piye? Artinya. Lha kuwi kanggo nyuwuk wong kena geni kok ora sembarangan. Pati gini iki. Apa neh kuwi? Yo gak sedar nek terus. Tak cetong hari. Lah iki dirungu apa ngomong apa ning arep. Enggak. Wis to abah kuwi cukup. Wah, Bapakku yo wis diulang. Iya, Yo iya. golek pengalaman kan. Golek tambahan, Mbak Tro. Jenenge wong tuwa Iya. iki yo ditakoki kabeh. ya ya kuwi mung diwalese. Kuwi ngono rajae Bathara Kala. Ono Caraka diwalek kuwi rajane. Lah wong kowe tulisane wayang Bathara Kala eneng nang lempeng wacanen Mbak Dalang. Ya dah. Apa nang ora. Lho cara anu lho Pak aduh. Nyeluk kiai nek kiai rasa maca sing jawabane Bathara Kala lempeng ya padha karungan. Kok liyane wong edan kuwi nek wong edan kan ora sampean tambani to penurut. Sing tau nambani to Apa nih? wong edan. Lha yo gelek to. Kabeh nek kesurupan yo dadi edan itu. Lho wong edan iki berarti awalnya kok kesurupan. Ya iya. Wong saking pikirane kosong babon, sedih. Makane diaran nafsu. Ya, Nafsu piye? yang
nafsu kene sing jenenge nafsu makan kene gak mangan. Dan nek wong edan nafsu apa? Lah wong edan mengene ya pikiran kuwi saking mikir kesusahan. Banter ya. Iya, mari zaman Golkar kok nah rakyate mbeling sing kabah sing anu Cara kon Golkar. ben gak edan carane piye, Mbah? Eh, Resepe ben gak edan. yo misalnya yang sehat. Wis nang diarani menungso ki ya. Rungokno. Siji. Lho, bakale menungso lemah to, Mbah? Iya lemah. 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 Ah, ngene nek menungso kuwi duwe lemah. Ya dah. Yo sawah iki lho. Lemah Sawah iki. ya nang awake. Enak wae. Ya bakale lemah. Nah, kuwi wis mungkin warna. Ya. Lemah. Diarani kita basakno ya Bantala, Apa wi? Tirta, Banyu. Dahana, Ono. Baruta. Baru to. Anu kok Wi apa artinya apa ya? Apa to? lagi. Bantala, Tirta, Dahana, Heeh. Baruta. Apa kuwi? Ya Dahana ya kuwi wis ya. Ya artinya apa kok? Lah Nek wis tirta aku roh Mbah banyu. iya, lah Lah, wis. Bantala. Gak roh Lemah. Lemah. Nah, Terus Dahana dahono atem kuwi ati geni. geni. Nah, Terus sing papat. Baruta Baru to. angin. Oh, berarti ning awake manusa ning papat. Iya kuwi. Kowe ditinggal banyu kepanasan, Heeh. ditinggal panas anyep Hmm. mati. Ya carane gak ben gak ditinggal Ya kuwi lho. disesuaikno. Ya diseimbang. Pikiran disetandrato. Oh. Rasa mikir dudu. Gitu. Durga ulama. Ya digandengane. Durga ulama ki apa? Ulama ki angah-angah. Eh, Gitu kolo-kolo. Kowe tau kok apa pirang rumono ya. Penonton. berarti wi Wong tan nafsu lah kuwi padan. Kowe tinggal nafsu wedok. ngono. Nggih. Dan emang wedok ditinggal nafsu terus. Ya Lanang. padha ae to. Kuwi nafsu ki duwe watak rasa. Berarti carane ngilang apa ben gak edan cuma ya Mbak. Ya kuwi mang standar to biasa. Unsur papat meng ning awak. Ning awak. Saiki Cara ngene Mbah, sik. saiki tak dono. Ya nek baru to mengkan napas angin ta. Kowe ra ndek angin ta ya. Heeh. Ah, kowe nek gak duwe angin, Ambekan ya maksudnya. ndak maksude saiki iki damoni. Heeh. Ya. Kok ora kowe iso ndamoni kita ya. Heeh. Ya berarti ndek angin. Ngono. Pikiran diri. Ya. Kowe duwe geni. Heeh. Geni iki. Kok apa ngono ya? Heeh. Sak panase sengene cek panase ati. Berarti wi unsur geni ning awak. Terus sing bumi, sing bumi carane. Sing bumi kuwi kanggo Terus rogon kuwi mah. raga iki sing Iya, nyandangi kuwi sing diri. Hmm. Kuwi mbok plire toko tetep tuwah regete. Ngono ya. Iya. Iki lemah ya. Iya, tuwa. Iya. Sing apa nang siji? Ya, baru torong. banyu barat kuwi mang napas. Mbek banyu ya lho. Ya, Tirta. tirta. Tirta Kuwi piye? basan maneh. Tirta kan banyu. Tirta. Tirta seneng awak apa? Bantala, tirta, dahana, baruta. Nah, sing tirta karo sing tirta nang apa? Seneng awak. Contohnya. Itu ya. Lah saiki Iya. nek kowe Getih ya. iya, nek kowe betah kowe ra ngombe. Ngono. Jardi. Oh. Ringking gitu. Kowe anyep mati Pengen tinggal apa? ati empat. Berarti Mapret. wi kudu seimbang, Iya, no? Ben gak edan. Cara motor padha karo jantunge motor ya. Yo. CDI pundere sepul ya Nah, terus dibantu kowel Ah. dari CDI Busi. terus Bakar busi. ditambahi
Busi kuwi mari. Kayak geni. Terus dikei banyu bensin. Bensin. Iya dah. Oke. Terus iso muru. Dipancal sik to. Pancal sik. Yes gampane Nah. cekakno. Mulai wong mati nek anyep berarti tinggal geni ya. Iya. Jumbulo. Nek rumah tak geni anyep kok berarti tinggal geni ya. Ya, masuk. Lek panasan terlalu panas ya sampai Ya mati. Mati. Nyepen mati. Ayo mati. Panasnya mati. Mati kudu standar Angel. duwe panas iki adem. Saiki Berarti Adem teori wong mukso ke tenan sange panasnya sampai lenyap Iya. ya berarti. Ya, saiki rung cetha bahasa kene apa bahasane Jawa iki rung cetha iki kacile ning Taiwan to terus. Oh. Lagi mulai. Dadi ne ceritane kene ra cetha cek rung cetha. Durung tuh. Wes Mbah aku mbok kayak Joko. Kuwi ijazah ya, Mbah? Ijazah to, mbok ijazah aku to. Ya, ya wis aku foto. Ono cara Data Salonga. Warung. Kok salah wono. Piye? Ya. Ono cara padha ta sawana padha jaya Tak kepruk boto gong kong. ngono eneng. Oh, ya ta. Heeh. Oh, iki. Oh, Eneng buku. ya. No eneng. No Ana apa krana? Ana. To Coy. carane. Carane ngene. To ditata sing Ro sik, ro. To. Ono cara ro ro. carane iki. Rola pertama to diwalik kok sok Terus ko Ya wis ko kondi. pokoke ono cara. Data Sawala. Yen jatuh. Kabeh nang, Mbah. Terang Mbah. Kok aku setan. Dijupuk. Dijupuk. Setra. Kan 20 ya. Gak koi. Koi piye? Atase to ra to. Koi artine piye? Kok kondi to kok piye? Tak Gile. Ini Mbah, kabeh Mbah. Bawa tempat lapi. Wis mesti yo mbek enak kok. Diwalik lagi. Dia kaya wes. Oh. Ini cara ko. Mbah kono. Ono cara ko kaya sakjane. Data Sawala iki. Do. Iya teko jeneng Soeharto kok. Pas malam Jumat aja kan ini. Ya malam Jumat ya. Nah, Pak. Aku dikeki kuwi ya tak kontrang ono cara. Akeh didohono cara ko. Ana Itu terakhir mesti Soeharto ya nek Soeharto Soeharto. Yo, Ana ya? Ini padha jayane. Berarti kuwi enak artine kabeh Mbah ya. Yo kuwate padha matine. Padha. Ngono, pol-polane ngono. Ya, Kopol itu Jadi kopol. ana cara kota ta sawala padha Jaya. jayane kuwi. Heeh. Padha jayane, padha kuwate. berarti ini Soeharto. Berarti ora usah huruf-huruf Mbah iku. Dadi hono caraka terus artine apa? Data Sawala artine apa? Padha Pilih jayane. sama. Dong Padha jayane. terus teko nek 20 kuwi dipethil sing Piro? 12 lan manggo endi ya dah Ya. neng tahun Maksudnya Isih piro dijemput Maksudnya ya cara anu rangkaian ono cara kuwi isih piro nu cara detail sing detail 12 sik piro Yo gak ora sembarang iki. lah 12 ki gak ro Cek 8 Mbah. ya wis sing 8 ki cara manggone nang Nang ndi? windu Windu ki. Wolong windu. ya 8 tahun to Tahun. Maksudnya Maksudnya piye? yang lalu ya lagi. Kanggo ngitung apa ngono lho, Mbah? Kok dilongi piring. Kanggo ngitung apa? yo ana hitungane naga dina naga sasi naga tahun naga windu Tapi kok jangan kok gathuk kaya
Gak maksudnya kan Nafsu ngitung apa mutmainnah mu'alamah. Iya. Iki mlaine runo Iya, juga teko iki padha ya, sini padha ae. Padha. piye Nafsu padane piye mutmainnah mu'alamah lho. Kuwi papat ta. Ya, Gak lah maksudnya iya Pak. padane Ya padha tunggale nek dipikir. Nah, Kuwi njluntrungno. awake dhewe. Ya nek awake dhewe. Ya boleh rane di dhewe kowe. gak maksudnya piye lho jelase kok iso lama kini teko mutmainnah supiyah. Nah, gak yo kok iso teko padha iki sing padha apane piye Yo aja nafsu terus ya sing cara Arab ngono ngono ki yo timbang. hmm Lah kowe saiki wong aku le tau oleh duit 50 kok. saya apa Ya saiki ndelok pengajian nek lho no. Endi? Gue jamiah kin di omah iki. Ngaku napus. Ya. Sopo sing iso maling bismillah kon ngacurane ngacur. Kula Pak, kowe tenang to ora ngaji ngondi Lancar kok dihafal. terus Ya ngaji ngondi. Ya kon maling kuwi lah dhek wis maling. kon malih apa Maling bismillah. ya bismillah ki malih piye nek malih Mikro nikmah rohilah misbi. Ayo. piye Nikmah rohilah misbi. diwale Ya. ulangane sapa nek sing nek Mau diwale buta iki sing angel-angel ngono. Dewi berarti nek Si, coba kuwi sing rapat iki ngaji. sinten Kuwi nang kono nggelar kuwi dhuwit 50 iki. Iki kombo gitu kuroko to ndang gitu. Kumandi genjor. Ya kok eneng nek ngaji nang diteng si langgar-langgar. Pinter itu. Ini gedean nang dari. Gedean. Iya. Kuwi anggere iso berarti yo cerdas. Lah nek wong ngacung kok. Mbah sampean nambani wong iki tau dinak to ora? Apa ya? Terus pertamamu lagi. Tau maksudnya kena keserang balik to ora terus Iya ya kabeh gimana roh. Wong nek dukun kuwi ya kudu pakre dhisikno. takdir apa iki? Iya, iya. Wis to abah lho. Takoki. Maksudnya pager rumah to piye? Yo pager awak to. Ya pager awak ki opo? Pager awak ki Iya opo? termasuk Jawa. Gak maksudnya pager awak ki opo? Yo jopo to. Alah opo? Wis diulang abah berarti wis pas. Dia lagi guyang gitu kok. Terus. Tinane songe gitu guyang guyu. Sapa? Weh, tulang. Ya jenenge